Kita malam ini menyeling baca kitab. Alhamdulillahilladzi yaktibu idza syaa fi qulubil muridina laul atal iradah wa yusqijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah amma ba'du. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan atau meletakkan apa yang Dia kehendaki di dalam hatinya seorang murid, lau'atal iradah. Fayus'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Maka ketika Allah sudah menghendaki hatinya seorang murid bergetar untuk udah dapat iradah, kehendak, maka hatinya itu tidak tenang dan akan dibawa terus ila sulukis sabilis sa'adah. Jadi Allah Ta'ala itu memilih hambanya siapa yang Dia kehendaki untuk diberikan kekuatan iradah. Kita malam hari ini Allah berikan kekuatan itu, bisa sama-sama berkumpul, bisa memuji Nabi. Kalau Allah kada kehendaki, walaupun diberi duit tetap kada mau hadir. Kalau Allah kada menghendaki, nyaring toa di hadapan masjid tetap tidak bisa hadir, karena Allah kada menghendaki. Nah, kita bersyukur Allah kehendaki, Allah gerakan, ada kemauan untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu sudah ada, iradahnya yang Allah letakkan itu sudah ada, itu biasanya akan mengganggu perasaan seorang hamba dan ujung-ujungnya akan berjalan di jalan kebahagiaan. Karena biasanya memang kebahagiaan seorang hamba itu di jalan Allah Ta'ala dimulai dengan kegelisahan biasanya. Itu udah rutin. Mobil tuh kalau lurus saja jalannya, zikirnya kurang kita. Tapi kalau sudah supirnya laju, kuat zikirnya. Pesawat tuh kalau yang kita biasa aja naik santai aja, kita bisa guring-guring kita di pesawat, bisa baca buku di pesawat, mendengarkan musik. Tapi kalau pesawat tuh goyang, itu tambah kuat zikir kita. Nah, terkadang kebahagiaan bisa berzikir, kebahagiaan bisa majelis, kebahagiaan bisa ibadah, itu terkadang lewat goncangan dulu biasanya. Ya, makanya kan ada orang nang galau, apa yang dia cari sebenarnya? Duitnya ada, pangkatnya tinggi, tapi ada yang kurang dalam kehidupannya tuh, ada yang kurang. Kenapa? Kada bahagia hidupnya. Nah, terkadang itu yang mulainya awal kebahagiaan, karena kan awal terang adalah kegelapan. Kadang mungkin kita bisa mengatakan terang tanpa adanya gelap. Kadang mungkin kita bisa mengatakan pakaian itu bersih sudah sebelum adanya kotor. Nah, biasanya kebahagiaan orang berjalan menghadap Allah Ta'ala itu diguncang dulu biasanya. Tapi setelah guncangan tuh barunya bagus biasanya. Apa itu jalan kebahagiaan? Allati iyal iman wal ibadah, yaitu iman dan ibadah. Makanya iman itu di awal dengan keraguan. Makanya kan Nabi Ibrahim alaihissalam awal-awal mendapatkan hidayah itu bingung mencari Tuhan. Sidin, lihati matahari, ujar Nabi Ibrahim, ini Tuhanku nih matahari ini, karena manfaatnya besar dan terang sekali, dan begitu besar sekali manfaatnya. Tapi ketika tenggelam, apa kata Nabi Ibrahim? Kalau Tuhan tuh kadang mungkin hilang, berarti matahari ini bukan Tuhan. Timbul lagi bulan. Nah, bagusnya bulan ini Tuhan nih pinanya nih. Rupanya ketika siang hilang, kalau Tuhan kadang mungkin hilang. Jadi gelisah, Nabi Ibrahim itu gelisah di awal pencariannya. Tapi ketika dari awal gelisah itu selesai, baru timbul keyakinan.
Kita biasanya begitu, gelisah dulu kita nih. Terkadang baru timbul keimanan. Kita kan was-was ya, kita bisa tuh was-was, kada percaya awalnya. Nah, biasa begitu. Yang jalan kebahagiaan itu adalah iman dan ibadah. Wa ma'u kulli rasmin wa adah. Kalau orang itu udah dapat hidayah, dapat iradah dari Allah Ta'ala, dan dia bisa jalan di jalan kebahagiaan, yaitu iman dan ibadah, maka akan menghapus segala rasmin adah, segala tanda-tanda dan kebiasaan. Ingat kebiasaan sehari-harinya mabuk-mabukan, tiba-tiba sadar. Orang tuh kada pernah ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid. Ada pernah ke majelis, tiba-tiba rajin ahli majelis. Ada fase kehidupan orang tuh tiba-tiba berubah nih gitu. Itu kalau Allah menghendaki, apapun jadi. Makanya ketika kita dikehendaki oleh Allah dalam keadaan yang baik, kita ini sebenarnya harus bersyukur. Berduit kada berduit, iman kita ada. Berpangkat kada berpangkat, iman kita ada. Itu yang paling mahal. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, dan salawat Allah dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi ahli siyadah, pimpinan segala pimpinan. Pimpinan segala pimpinan. Nabi Muhammad itu kalau bicara pimpinan, tidak ada yang mengalahkan cara memimpin beliau. Dalam rumah tangga, sidin iyanya. Dalam negara, sidin iyanya. Dalam pemuka agama, sidin iyanya. Semua kehidupan sidin pemimpinnya bisa diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya dikatakan sayyidi ahli siyadah. Ini pimpinan segalanya, pimpinan segala ahli pemimpin. Wa ala alihi wa sahbihi sadah al-qadah. Dan salawat salam juga kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat beliau as-sadah, para pemuka yang al-qadah, yang diikutin, yang panutan. Pemuka yang panutan. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala sungguh telah berfirman, dan firman-Nya adalah sepaling benarnya perkataan. Mangkana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang, kata Allah Ta'ala, menghendaki kehidupan dunia, siapa yang terlalu berangan-angan terhadap dunia, pokoknya tujuannya hendak sugih aja, tapi tentang ibadah kada mau banyak. Pokoknya tujuannya di dunia aja. Ininya pokoknya bujur-bujur seakan-akan hidup selama-lamanya di dunia. Ajalna lahu. Maka kami akan segera akan dunianya itu, akan kami bari, akan kami kasih, kata Allah. Fiha, padanya itu dunia. Manasya'u liman nurid. Sesuatu yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Artinya di dunia ini ketika kita minta apapun, terkadang Allah memberi, tapi itu setelah Allah Ta'ala. Kita berdoa, minta ke situ, minta ke situ, yang dikabulkan ke sana. Karena kata Allah, ketika mereka meminta dunia, kami akan kasih. Tapi ketika kami mengasih, itu sesuai pilihan kami, bukan pilihan dia. Kita nih, ada orang hendak mana sekolah misalnya ke Mesir, dipilih Allah Ta'ala nya ke Hadramaut. Artinya ketika kita meminta dunia, kadang Allah kasih, tetapi Allah mengasihi itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan yang Allah kasih pun sesuai dengan Allah yang kehendaki. Terkadang ada orang minta-minta tapi tidak dikasih-kasih, itu dunia. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian orang yang minta dunia, ini kan orang yang minta akhirat bagus. Ini orang yang minta dunia, minta jabatan, minta pokoknya dunia dia lah. Kemudian kami jadikan baginya jahannam, ke neraka jahannam. Yaslaha mazmuman, yang dia sampai ke dalam neraka itu dalam keadaan tercela, ya. Ini sebenarnya ayat ini diantara maknanya, jangan terlalu berambisi untuk menikmati dunia, karena udah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berusaha wajib,
berusaha wajib, tapi yang menentukan tuh Allah Ta'ala. Ada orang yang siang malam begawi cuma kada sugih-sugih, ada orang yang santai-santai ya sugih. Harusnya kalau logika yang sehat, orang rajin lebih kaya daripada orang malas. Tapi logika itu patah ketika dihadapkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada orang yang malas-malas tapi rezekinya banyak. Ada orang yang banting tulang tapi kadang mau sugih-sugih. Ya, artinya jangan terlalu berambisi. Kalau orang terlalu berambisi ingin mendapatkan dunia, Allah bisa kasih, tapi nanti bisa sampai ke neraka ujung-ujungnya dengan ambisi dia itu. Makanya kan sebenarnya kenapa ada orang yang menyogok masalah jabatan, karena terlalu menggebu-gebu, terlalu berambisi pengen jadi pemimpin, akhirnya melakukan hal-hal yang haram. Kenapa ada orang yang sugih, ini mengkaji kesugihan, naik ke gunung, kita belampah, naik ke gunung kidul yang ini, ujung-ujungnya habis dan masuk neraka. Kenapa? Iya, siapa yang terlalu berambisi dengan dunia, kami kasih. Itu pun kami kehendaki. Kalau kami kehendaki, kada kami kasih, kata Allah Ta'ala. Madhura itu terusir, udahnya terhina, terusir, kada dapat rahmat. Waman aradal akhirah, itu yang pertama tadi, orang yang menghendaki dunia. Ini tujuan hidupnya di dunia aja di kepalanya, kada pernah memikirkan akhiratnya. Dan yang berikutnya kata Allah, waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki negeri akhirat, wasa'alaha, dan dia mengusahakannya. Kalau nya berharap aja, itu kan angan-angan. Barang siapa menghendaki akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkannya, sa'yah akan perjuangannya. Artinya kalau pengen surga, begawi. Kita untuk dunia aja, untuk mendapatkan dunia aja kita harus kerja, harus capek. Mau makan enak, kerja, kan gitu. Mau berduit, kerja. Masa pengen surga ada kerjanya? Padahal kan lebih mahal itu. Nah, mahalnya surga itu tidak bisa dengan nominal. Karena kalau masih pakai nominal itu masih belum mahal lagi. Berapa 1 M? Itu murah bagi orang yang punya triliunan. 1 triliun itu murah bagi orang yang punya ratusan triliun. Artinya ketika pakai angka-angka itu masih bisa murah. Tapi ketika tanpa angka, surga itu mahal tapi tanpa angka. Dia harus dilawan dengan rasa malas. Makanya kan kata Nabi, innal jannata huffat bil makarih. Surga itu dibungkus dengan yang tidak disukai. Siapa yang suka sembahyang subuh dingin-dingin, yang suka tahajud tengah malam, itu kan susah sekali. Siapa yang lagi singkip lalu bersedekah banyak, itu berat. Siapa coba yang bisa bermusuhan dengan orang yang salah, kita yang minta maaf, itu berat. Tapi itulah harganya surga sebenarnya. Kita bermusuhan dengan orang kada betaguran, lawas kada betaguran. Yang salah inya, yang memulai inya, tapi kita yang minta maaf, ini nah harga surga sebenarnya. Karena memang ada usaha, surga tidak gratis. Wahuwa mukmin, dan dia seorang beriman. Jadi syaratnya beriman juga, walaupun dia menghendaki akhirat, beramal akhirat, tapi tidak beriman. Dan dia seorang yang beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka yang mau berusaha mencari surga itu, yang mencari akhirat itu, kana sa'yuhum, maka usaha mereka mashkur, disyukuri oleh Allah Ta'ala. Artinya tidak disia-siakan. Artinya yang bayar dikasih, yang beli dikasih gitu. Apa yang mau usaha dia dapat. Tapi kan berat, makanya kan ada orang yang nanya dengan Habib Segap Dalwa. Ujar muridnya, Bib, minta amalan, pengen riyadoh. Riyadoh itu artinya pengen latihan membina jiwa, pengen latihan menundukkan hawa nafsu, pengen pokoknya latihan supaya dekat dengan Allah Ta'ala. Kata Sidin satu aja Sidin. Ini kisah nyata murid Sidin, santri Sidin.
ujar Habib, setiap satu aja amalannya, riadah untuk kamu khusus. Apa itu? Setiap ada orang yang membicarakan keburukanmu, setiap orang yang memusuhi kamu, kamu kasih hadiah dia. Itu aja, satu itu aja. Jadi ulun banyak kisah ulama-ulama yang bisa mematahkan dirinya sendiri. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, gurunya pendiri Dalwa, gurunya pendiri Al-Banjari, gurunya Kiai Maimun Zubair, gurunya para kiai di Jawa. Itu sidin pernah dikuya orang, disambati orang, dicari sidin siapa yang tukang sambati ini, dicari sidin, tahu alamatnya, ujar sidin dengan muridnya, bawa duit ke sekoper duit. Ini masih orang sugih, Sayyid Muhammad orang sugih, banyak duit sidin. Makanya kalau santri sidin di Indonesia kada bisa duit, nah duit bangun pondok itu sidin orang sugih. Ayo kita jalan. Kemana? Pokoknya ikut aja sidin, dicari sidin, ketemu rumah orangnya. Assalamualaikum ya sidin, betapa biasa. Ulun berhadiah dengan pian itu duit. Ya. Siapa pian? Ngaranku Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Boleh ke? Orang ini bingung. Kenapa nih baru juga sekalinya ingat ini nih orang yang selalu disambati dalam kitab. Lalu dikejar. Akhirnya luluh hati orang itu. Padahal ini kuat banget memusuhi Sayyid Muhammad itu. Ada gurunya Habib Umar, namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Guru plus mintu hasidin dari bini yang paling tuha. Sidin bininya 42, abah guru 42, Abu Umar 42. Anak sidin yang pertama itu 3 bininya, anak sidin nomor 2 bininya. Kurang alim biasa. Karena mengambil keberkahan. Karena anaknya orang alim biasanya alim juga. Ini majelis sidin. Habib Muhammad tuh biasanya majelis. Ada tamu yang datang ke majelis sidin, tapi tamunya orang berilmu, cuma memang selisih paham dengan sidin. Datang ke majelis sidin ceramah, isi ceramah ini menyabati sidin aja. Sidin yang diisi majelis disuruh ceramah nyabati sidin. Habis itu sudah selesai, bulik di rumah nangis sidin, nangis. Yang murid ada keluarga, kenapa nangis Bib? Aku terlambat memaafkan orang itu tadi. Hatiku tuh dongkol, sangkal, tapi aku lambat. Sudah di rumah baru aku memaafkan. Kenapa? Karena di majelis tadi juga aku maafkan, hatiku tuh melapangkan. Itu aku menyesal sedikit, nangis sedikit. Habib Muhammad Al-Haddar, itu cari di Google ada tuh, Habib Muhammad Al-Haddar, orang Baido. Artinya memang banyak. Pokoknya kalau pengen amal akhirat, pengen masuk sana, memang usahanya keras. Ada usaha, surga tidak gratis. Ya, melawan rasa malas itu memang malas, melawan rasa yang itu, pokoknya itu keras usahanya, makanya surga itu mahal. Kemudian kata beliau, wal ajilah iya dunia, yang dimaksud ajilah adalah dunia. Fa idza kana al muridu laha fadlan anisa li talabiha masiruhu ila nar ma'al laumi was sagar. Apabila seorang murid, nih kita ini kan murid berataan nih. Artinya murid itu arti murid itu menghendaki. Jadi kata-kata murid dalam bahasa Indonesia itu udah ambil dari bahasa Arab. Ini murid, nih guru, ini murid ya. Murid kelas berapa? Kelas 6 SD. Murid itu bahasa Arab artinya yang menghendaki. Nah, makanya kita disebut murid juga, yang menghendaki negeri akhirat. Kalau murid, apabila murid itu bagi dunia fadlan anisai, betul-betul berusaha benar, yang betul-betul memikirkan sambil hendak guring duit, bangun guring duit, pokoknya di otaknya ini otak bisnis saja. Kalau kawan mamanya pun di bisnisnya. Ya ada orang lagi tuh di sanaknya tuh kematiannya di bisnis juga. Ada orang, dan orang sini bang, orang sana aja. Orang tuh udah kematian, ambulan ya di anusidin juga, dinaikkan harganya. Kalau orang sugih lain harganya, orang miskin lain upahnya. Ya, ambil banget. Pokoknya terlalu dunia tuh, terlalu berhimat, terlalu terambisius dengan dunia untuk mendapatkannya, masiruhu ilan nar, maka dia akan berjalan ke neraka.
akan menghancurkan semua etika kalau orang telah berambisi. Ma'al laumi, beserta ada celaan, orang itu akan dicela. Coba lihat aja ini, banyak purun banar, terlalu teganya begini, coba lihat nih, orang pasti membicarakan. Wasogor, dan dia akan menjadi orang yang terkucilkan di masyarakat. Itu seorang murid. Jadi kadang-kadang pantas seorang murid, dunia itu boleh, sugih itu tidak dilarang. Kan katanya sugih itu tidak, tapi yang dilarang itu sugih yang melenakkan. Makanya yang dikatakan di sini mencari dunia ini dengan ambisi lalu menabrak sana sini. Tapi kalau orang kadang punya ilmu, mencari dunia dengan serius, tetap tuh ya. Nggak apa-apa, masih ada yang membolehkan. Itu ciri tuh. Ini ciri. Begawi, pebisnis. Ini kata ulama, ini riba. Ini ulama, ini riba. Kata ulama sebutingnya kada. Karena ujung-ujungnya nggak apa-apa. Masih ada yang membolehkan. Itu kan ketika memilih dua pilihan itu udah memilih yang gitunya. Ujung-ujungnya kalau orang kada ilmu, tabrak lurus. Kada peduli. Jadi akhirnya hendak jadi, apalagi kalau sudah musim caleg tuh. Ulun itu pernah betawar sugang, rancaknya sugang. Adanya Uhan itu kan. Gimana? Uhan itu yang di gang berapa itu? Yang buci-buci itu nah. Itu kan begapir. Sini tak berkesah seorang. Kalau pas caleg, pas pil gubernur atau apa semalam yang berapa tahun yang lalu sini datang berataan ke sini tim suksesnya minta jagai tengah malam. Kalau pindah ada nang menyerang gitu nah dari alam gaib, aku berjagaan ya sini. Udah naik kita ingat lagi. Artinya kan kalau hendak naik tuh apapun caranya ditabrak. Kenapa? Terlalu berambisi. Fama ajdaral aqila bil iradi anha, maka wajarlah orang yang berakal dia berpaling dari dunia. Jadi wajarlah orang yang berakal. Orang berakal ini bukan berakal yang kita berakal biasa. Semua orang yang punya pemahaman kuat dalam agama, dia pasti berpaling dengan dunia. Karena memang membahayakan. Makanya kan ada pepatah mengatakan, ulama yang mengatakan dunia itu bagaikan ular. Bagi anak kecil yang kada berakal, ular itu memang menggoda sekali. Warnanya mantap, dipegang nyaman. Anak halus tuh surungnya ular pasti mengacak. Tapi memang kada beakalnya. Wal ihtiras minha, dan betul-betul menjaga dia daripada dunia. Wal akhirah iyal jannah, akhirat adalah surga. Wala yakfi, dan tidak cukup fi husulil fauzi biha, untuk mendapatkan keberuntungan biha dalam negeri akhirat itu al iradah faqat, cuma pengen aja, kada cukup. Tentang akhirat pengen aja kada cukup, mau aja tanpa adanya usaha. Bal hiya ma'al imani wal amali sholih, dan dia harus disertai dengan iman dan beramal soleh. Iman saja itu tidak kuat, makanya kan iman itu naik turun. Yang menguatkan iman itu adalah amal, bukan ilmu. Ilmu itu menopang sahnya amal, tetapi yang menguatkan iman adalah amal. Makanya ada orang alim sekalinya cabul masuk penjara, kada sedikit guru ngaji masuk penjara. Mano anak halus itu kena. Orang ahli agama masuk penjara, korupsi banyak. Bahkan kata presiden kita dulu, departemen yang paling besar korupsinya itu departemen agama. Itu paling besar. Sampai sekarang mungkin masih nomor 1. Korupsi terbesar itu bukan kementerian yang lain-lain. Yang paling besar korupsinya Kementerian Agama. Kenapa? Karena orang husnuzon. Kadang mungkin orang itu bisa mengorek-ngorek tentang Al-Quran. Misalnya suplai Al-Quran sana dananya 1M, kemudian yang disampaikan cuma 0,5 M aja. Itu orang kampung biasa, orang kita biasa, nggih aja, ini ilmu kadang mungkin kita. Tapi
kalau orang alim kalau yang kada puas juga imannya dihadapkan dengan duit abang juga matanya bisa. Nah, kenapa ada kan kita kada heran kenapa ada orang alim kok terjerumus gitu lah. Pertama memang manusiawi, khilaf tuh bisa. Yang kedua memang ilmu kadang menguatkan iman. Yang menguatkan iman tuh amal, makanya walladzina amanu wa amilus sholihat. Tetapi amal kadang mungkin bisa jalan dengan baik tanpa adanya ilmu. Makanya ilmu tuh yang penting juga karena ilmu kuncinya. Ilmu kuncinya, tetapi yang membuat kita masuk tuh bukan kuncinya tapi dorongan kitanya. Jadi kalau kita ibaratkan rumah ini adalah surga, pintu adalah amal. Rumah ini surga dan surga itu dengan iman. Pintu itu adalah amal, ilmu adalah kuncinya. Membuka aja ada kuncinya, cuma kadang mau mendorong, kadang mau masuk. Tapi kalau ada kuncinya, buka, dorong, masuk. Orang kada bisa kunci, beramal, beriman, mendorong, kada mau terbuka. Kenapa? Karena terkunci. Tapi yang mengolah masuk itu bukan kuncinya, tetapi dorongan dan gawian yang membuka pintu tadi. Itu yang namanya. Makanya kan yang selalu digandeng adalah iman dan amal soleh. Itu digandeng dalam Quran biasanya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu digandeng terus, iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Karena iman itu akan kuat dengan amal, tapi amal kada bakal beres tanpa adanya ilmu. Al-musyari ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Wasa'yul mashkur adalah amal itu diterima. Al-mustaujibu sahibu al-madhah was-sana. Amal yang disyukuri oleh Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala bersyukur. Artinya Allah Ta'ala itu menerima amal itu yang menyebabkan orang yang beramal itu mendapat pujian dan pahala yang besar. Alladzi la yanqadi wa la yafna, yang pahala itu tidak pernah selesai dan tidak pernah lenyap bi fadlillahi wa rahmatih, karena karunia Allah dan rahmatnya. Jadi kita tuh misalnya beramal aja tiba-tiba garing, majelis turun terus, tiba-tiba ada tamu, maka sama pahala kita dengan yang hadir di situ. Kenapa sama? Itu murahnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini bukan karena malas, cuma karena ada halangan yang betul-betul merintangi. Apa dalilnya? Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum bagi mereka ajrun ganjaran ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Tapi syaratnya memang istiqomah. Berusaha itu istiqomah dalam cari akhirat. Karena apabila kita tersandar, ban bocor misalnya, kada jadi ke masjid, kada jadi ke majelis, maka pahalanya pun sama. Makanya kata Nabi memadahi sahabat-sahabat Sidin. Pernah perang, kata Nabi, ada kekawanan nikam yang di Madinah tinggal tapi bersama kita, pahalanya. Kenapa? Karena inya berangkat. Karena inya kada bisa berangkat tuh bukan karena inya malas, tapi karena ada halangan yang bujur-bujur kada kau ditinggalkan. Sedikit lagi. Wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lid dunya, dan orang yang rugi dari tiap-tiap arah daripada murid, artinya setiap yang melakukan tuh rugi. Siapa dia? Orang minal muridina lid dunya, bagi pencari dunia. Jadi setiap dinilai dari segi apapun tetap rugi orang yang mencari ini. Alladzi yatahaqqaqu, yang memang udah nyata fi haqqihi, yaitu jatahnya al-wa'id al-mazkur, yang udah dijanjikan, yang udah disebutkan fil ayat. Huwallazi yuridu dunya iradatan, yang dia menghendaki dunia akan satu kehendak. Yansa fi jambihal akhirah, dia melupakan sisi lain dari akhiratnya. Fala yu'minu biha, maka dia tidak mungkin beriman dengan akhirat.
au yu'min wala ya'malaha, atau dia beriman tapi tidak mau beramal dengan dia, itu rugi juga. Pertama yang rugi itu kata Sidin, orang yang semata-mata mencari dunia lupa dengan akhirat. Yang pertama. Yang kedua, dia beriman tapi tidak beramal. Beriman aja cuma kada beramal, akan rugi. Kenapa? Akan kering imannya. Fal awwalu kafir, orang yang pertama tuh kafir, yang hanya dunia aja, akhiratnya kada pernah dia pikirkan. Kenapa? Memang ini kada beriman, itu kafir. Yang kedua, ini beriman cuma kada beramal, itu kata Sidin ada orang fasik. Kalau yang kafir kekal di neraka, kalau orang fasik mausumun bil khosar, dia disifatkan dengan orang yang rugi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini aja. Ini sebulan sekali memang kita baca burdah di akhir bulan. Dan insyaallah kitab-kitab ini yang kita baca. Kalau tiap minggu tetap yang kitab asal biasanya kita baca fikih dengan yang sebutingnya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, wa 'alan nabi salatullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tunanya ila arwahi, masing-masing aja disebut abah mama kita, kakek nenek kita. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna qara'na al-kitab min al-khair istifadah tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wal istifadah bi ilmillah. Allahumma inna qara'na al-Qur'ana min suratil Fatihah wa mahallana min qawli la ilaha illallah wa masabbahna min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, wa sallaina ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh wa awsil thawabaha ila ruh sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila syekhi wa murabbihi syekh Masyar wa Zuri al-Banjari wa ila al-arwah
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم نور قبرهم بنور مغفرتك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في سنهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya